Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustazah? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ustazah Dila. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca lafaz basmalah dan disambung doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang membacakan pantun. Materi hari ini bisa anak Ustazah lihat di buku tema 4 subtema 3. Setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak Ustazah diharapkan mampu membacakan pantun kreasi sendiri dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Selain itu, setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak Ustazah juga diharapkan memiliki karakter-karakter sebagai berikut. Yang pertama, menghafal, memahami Asmaul Husna. Yang kedua, membiasakan diri berzikir atau mengingat Allah. Yang ketiga, mengenal dan berlatih bersikap percaya diri. Yang keempat, gemar membaca, menulis, dan bercerita. Dan yang kelima, belajar mengaitkan Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Pelajaran kita hari ini akan berhubungan dengan ayat yang akan Ustazah sampaikan, yaitu surah Al-Muzammil ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Artinya, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa artinya tartil itu Ustazah? Tartil adalah membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, supaya kita bisa memahami dan mentadaburi apa makna dari ayat yang kita baca. Sama halnya dengan membaca Al-Quran, ketika membaca pantun, kita juga harus memperhatikan beberapa hal agar isi pantun yang kita bacakan itu dapat tersampaikan dengan baik kepada pendengar. Anak-anak Ustazah, di mana kira-kira anak-anak Ustazah pernah dengar orang membaca pantun? Iya, bisa di YouTube Ustazah atau Ustazah Dila yang membaca. Oke, biasanya kita mendengar membaca pantun itu yang pertama di acara pernikahan ataupun resepsi. Biasanya di acara pernikahan itu akan terjadi namanya berbalas pantun. Jadi nanti perwakilan dari pengantin prianya ada yang membacakan pantun. Kemudian nanti dibalas sama perwakilan dari pengantin wanitanya. Itulah yang disebut dengan berbalas pantun. Selain di acara pernikahan, biasanya pantun juga dibacakan di acara pagelaran seni budaya. Biasanya setiap tahun ada namanya acara pagelaran seni budaya. Di situ nanti akan dibacakan pantun, bisa juga dengan berbalas pantun. Fungsinya apa Ustazah? Fungsinya untuk memperkenalkan pantun dan melestarikan pantun itu. Dan terakhir, biasanya pantun ini zaman dahulu dibacakan oleh orang tua kepada anak-anaknya ataupun dibacakan oleh orang-orang yang sudah tua kepada generasi-generasi muda. Fungsinya apa Ustaz? Fungsinya untuk menasehati. Nasihatnya dalam bentuk pantun. Itulah biasanya kita dimana kita mendengar pembacaan pantun. Jadi Ustazah, dalam membaca pantun harus ada hal-hal yang kita perhatikan supaya pantun yang kita bacakan itu lebih enak didengarkan oleh pendengar dan dapat dipahami isinya, isi pantun tersebut oleh pendengar. Apa-apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca pantun? Ayo kita pelajari selengkapnya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika membaca pantun. Yang pertama adalah pelafalan atau pronunciation. Yang kedua adalah intonasi atau intonation. Yang ketiga adalah ekspresi atau expression. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pelafalan. Pelafalan adalah kejelasan dalam mengucapkan setiap huruf atau kata pada pantun. Pelafalan yang baik akan memudahkan pendengar memahami pantun yang dibacakan. Jadi anak Ustazah sama seperti penyanyi, sebelum dia mau menyanyi maka dia akan melakukan peregangan pada mulutnya. Fungsinya apa? Fungsinya supaya ketika dia menyanyi maka pengucapannya ataupun pelafalannya akan bagus. Sama juga lah seperti kita membaca pantun, harus diperhatikanlah pelafalannya.
Yang kedua adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada suatu kata atau kalimat ketika membaca pantun. Jadi intonasi yang tepat ini akan memberikan keindahan pada pantun yang kita baca. Supaya pantunnya itu nggak datar-datar aja dibaca, maka harus ada tinggi ataupun rendahnya nada. Di dalam pantun ada namanya tanda intonasi. Ada 3. Yang pertama namanya tanda garis naik untuk nada yang tinggi, kemudian tanda garis turun untuk nada yang rendah atau menurun, dan tanda garis mendatar untuk nada yang datar. Jadi sebelum kita membaca pantun, maka kita harus membuat dulu tanda intonasinya supaya lebih mudah nanti ketika membaca, oh yang mana katanya yang nadanya tinggi, yang mana yang nadanya rendah, yang mana yang nadanya mendatar. Intonasi ini juga berhubungan dengan jeda. Sama halnya dengan puisi, pada pantun juga ada jeda. Bedanya, pada pantun hanya terdapat 2 jenis jeda, yaitu tanda garis 1 untuk berhenti sejenak dan tanda garis 2 untuk berhenti lama. Tanda garis 1 untuk berhenti sejenak digunakan di tengah kalimat dan di akhir baris pertama dan baris ketiga. Sedangkan tanda garis 2 untuk berhenti lama digunakan pada akhir baris kedua dan baris keempat. Berarti tanda garis 2 ini digunakan di akhir dari sampiran dan di akhir dari isi pada pantun. Ustazah akan contohkan pantun yang sudah Ustazah buat tanda intonasi dan tanda jedanya. Oke, bisa lihat di sini. Di baris pertama pantunnya ini pergi pagi pulang malam. Ya, pada kata pagi Ustazah berikan intonasi tinggi. Sedangkan pada kata yang lain Ustazah berikan intonasi yang datar. Kemudian setelah kata pagi, Ustazah kasih jeda sehingga Ustazah membacanya pergi pagi, berhenti sejenak, pulang malam, berhenti sejenak. Kemudian di baris kedua, ibu memasak sayur yang manis. Ya, pada baris kedua, kata manis Ustazah berikan intonasi rendah, sedangkan yang lainnya intonasinya datar. Kemudian tanda jedanya pada kata setelah memasak, yaitu berhenti sejenak. Ibu memasak sayur yang manis. Nah, di sini ada tanda garis 2, berarti berhentinya lama. Ingat ya, tanda garis 2 diberikan pada baris kedua dan baris keempat, yaitu setelah sampiran dan setelah isi. Nah, selanjutnya Ustazah kasih contoh pantun teka-teki. Ya, berarti diakhiri dengan tanda tanya. Kita lihat pada baris keempat. Pada baris keempat, Ustazah berikan tanda intonasi rendah pada kata apa. Cobalah terka binatang apa. Kemudian Ustazah berikan juga tanda garis 1, tanda jeda 1 pada kata setelah terka. Berarti Ustazah berhenti sejenak di sini. Cobalah terka binatang apa. Kemudian jeda lama, yaitu akhir dari pantun. Oke, anak Ustazah, cara memberikan jedanya hampir sama dengan memberikan jeda pada puisi. Untuk tanda intonasi, terserah anak Ustazah memberikan intonasi tinggi, rendah, ataupun mendatar di mana. Yang penting nantinya pantun yang anak Ustazah bacakan akan enak untuk didengarkan. Yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan ketika membaca pantun adalah ekspresi. Jadi ekspresi merupakan perubahan raut wajah seseorang berdasarkan isi pantun yang dibaca. Contohnya nanti anak Ustazah membaca pantun jenaka, pantun yang lucu. Maka nanti ketika membaca ekspresinya harus ceria, senang. Pokoknya ekspresinya itu harus bisa membuat orang tertawa. Kemudian kalau anak Ustazah membaca pantunnya itu pantun yang berisi kesedihan, maka wajahnya juga harus sedih. Supaya orang lebih memahami isi pantun itu dari ekspresi kita. Kemudian kalau anak Ustazah membacanya pantun teka-teki, maka ekspresi wajahnya juga harus seperti bertanya-tanya, seperti itu. Jadi itu adalah 3 hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca pantun. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan langkah-langkah dalam membaca pantun. Yang pertama,
Baca pantun berulang-ulang agar pelafalan lebih baik ya. Jadi dibaca berulang-ulang supaya pengucapan ataupun pelafalannya lebih baik. Kemudian langkah kedua, berikan tanda intonasi dan tanda jeda pada pantun. Iya, seperti yang tadi sudah Ustazah jelaskan. Berikan tanda intonasinya sesuai keinginan anak Ustazah. Yang penting nanti ketika dibaca pantunnya itu enak untuk didengarkan. Dan tanda jeda juga supaya anak Ustazah membacanya lebih santai. Kemudian langkah ketiga, tentukan ekspresi yang sesuai dengan isi pantun. Ya, kalau pantunnya jenaka berarti nanti ekspresinya harus ceria, lucu. Kalau pantunnya sedih harus ekspresi sedih. Kalau pantun teka-teki ya mukanya seperti orang sedang bertanya-tanya. Dan step terakhir, langkah keempat, baca pantun dengan pelafalan, intonasi, dan ekspresi yang baik. Oke anak Ustazah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang pertama, ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika membaca pantun, yaitu pelafalan, intonasi, dan ekspresi. Yang kedua, pelafalan adalah kejelasan dalam mengucapkan setiap huruf atau kata di dalam pantun. Yang ketiga, intonasi adalah tinggi rendahnya nada suatu kata atau kalimat ketika membaca pantun. Dan yang keempat, ekspresi merupakan perubahan raut wajah seseorang berdasarkan isi pantun yang dibaca. Selanjutnya, tugas untuk anak-anak Ustazah. Tugasnya adalah buatlah video ketika membaca kedua pantun di bawah ini dengan memperhatikan pelafalan, intonasi, dan ekspresinya. Jadi tugas anak Ustazah nanti buat video ketika membaca pantun. Di sini ada 2 pantun. Pantun pertama adalah pantun teka-teki. Pantun kedua adalah pantun jenaka. Ya, nah Ustazah ikutin langkah-langkah dalam membaca pantun seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Pertama, baca pantunnya supaya pelafalannya bagus. Kemudian, anak Ustazah berikanlah tanda jeda dan tanda intonasi pada kedua pantun ini. Terserah anak Ustazah, ayo dibuat tandanya. Setelah selesai membuat tandanya di buku tulis, baru anak-anak Ustazah tentukan ekspresinya sesuai dengan jenis pantun ataupun isi dari pantunnya. Setelah anak Ustazah tentukan ekspresinya, barulah anak Ustazah buat video. Anak Ustazah baca dengan pelafalan, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Oke, silakan nanti dikirim tugasnya kepada wali kelasnya masing-masing. Oke, anak Ustazah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Ya, ini adalah pelajaran terakhir di tema 4. Insya Allah awal Desember kita akan ujian akhir. Maka dari itu anak Ustazah persiapkanlah dirinya banyak-banyak beribadah dan jangan lupa tetap semangat belajar walaupun belajarnya dari rumah. Demikianlah Ustazah tutup dengan lafaz hamdalah dan disambung doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.